semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sulistyo Putri dari kelas 2 jurusan D3 Akuntansi, mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pada video ini, saya akan memenuhi tugas akhir dari Pak Anjas Turwa Usmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan membahas karya ilmiah yang telah saya buat sebelumnya berupa makalah yang berjudul Akuntansi Biaya. Namun, yang akan saya bahas lebih dalam dari makalah ini bukanlah isi dari makalah tersebut, melainkan ada 3 poin utama yang akan dibahas berupa pertama, latar belakang memilih judul atau topik makalah tersebut, yang kedua, kelebihan dari makalah tersebut, dan yang ketiga ialah kendala membuat atau mengedit makalah tersebut. Yang pertama ialah latar belakang mengapa saya memilih judul atau topik makalah tersebut. Jadi, di sini judul yang saya pilih ialah akuntansi biaya. Latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut dikarenakan perhitungan kekayaan mulai dibutuhkan sejak manusia mengenali arti nilai suatu barang dan alat tukar. Semenjak mengenali arti suatu barang, manusia melakukan tukar-menukar barang dengan memperhatikan nilai barang dan memerlukan pencatatan perhitungan harta kekayaan atau akuntansi. Pencatatan terus berkembang dari waktu ke waktu sampai dengan kemajuan peradaban manusia. Pemahaman terhadap konsep biaya memerlukan analisis yang hati-hati terhadap karakteristik dari yang berkaitan dengan biaya. Ada elemen laporan lain yang sifatnya hampir sama dengan biaya, namun sebaliknya tidak dimasukkan sebagai komponen biaya. Karakteristik biaya dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Biaya sendiri didefinisikan bahwa pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang dinilai dengan uang yang berguna untuk masa yang akan datang. Biaya sendiri didefinisikan bahwa pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang dinilai dengan uang yang berguna untuk masa yang akan datang. Akuntansi biaya adalah suatu kegiatan atau aktivitas berupa pencatatan, pengklasifikasian, pembuatan hingga pelaporan semua transaksi atau biaya yang terjadi dari proses produksi hingga distribusi atau penjualan produk maupun jasa. Tujuan akuntansi biaya sendiri adalah sebagai sumber informasi tentang semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ialah kelebihan dari makalah tersebut. Yang pertama, makalah yang saya buat berisi penjelasan mengenai akuntansi biaya secara lengkap dan jelas, yang diambil dari berbagai sumber-sumber referensi terpercaya dan dikutip dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua, makalah ini menggunakan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami, namun tetap memperhatikan dan menggunakan kaidah kebahasaan karya ilmiah yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, judul yang saya pilih yaitu akuntansi biaya memiliki banyak kelebihan, diantaranya berupa yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Akuntansi biaya menyediakan informasi tentang biaya produksi, biaya produk, dan juga profitabilitas yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait harga produk, strategi produksi, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, pengendalian biaya. Dengan memantau biaya produksi secara terperinci, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana biaya dapat dikurangi atau dikendalikan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir ialah perencanaan dan juga pengendalian stok. Akuntansi biaya membantu dalam perencanaan persediaan dan pengendalian stok dengan memantau biaya penyimpanan biaya terkait lainnya untuk optimalisasi manajemen persediaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kendala apa saja yang saya alami selama pembuatan makalah. Jadi, kendala-kendala yang saya alami yang pertama dalam penulisan makalah, seperti dalam merapikan margin, ukuran font atau kalimat, dan mengatur spasi. Tak hanya itu, kendala lainnya dalam penggunaan tanda baca yang sesuai membuat kalimat yang baik dan benar, perhatikan letak pustaka sesuai dengan ketentuan dalam penulisan, serta kendala terakhir ialah kendala dalam melakukan makalah secara keseluruhan. Kendala yang terakhir ialah mencari kutipan. Untuk mencari kutipan yang baik dan sesuai dengan judul makalah, dibutuhkan sebuah kutipan dari sumber yang terpercaya dan berasal dari ahlinya. Namun, tantangan yang dialami selama mencari kutipan tidak mudah. Sulit untuk mencari kutipan yang benar sesuai dengan judul makalah yang dibuat, terutama dalam mencari sumber kutipan tersebut. Tak hanya mencari kutipan tulisan, kutipan panjang dan kutipan pendek juga masih menjadi kendala agar sesuai dengan kaidah penulisan yang ditentukan. Baik semuanya, inilah penjelasan dari video ini dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.